selamat sore. Kenalin, aku Lailik Nomasari. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas topik yang super penting banget untuk kita warga negara Indonesia, yaitu landasan Pancasila. Jadi di sini aku bakal membahas mulai dari pengertian, jenis landasan Pancasila, sampai cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita semua tahu kalau Pancasila adalah dasar negara kita, tapi kadang kita cuma hafal 5 silanya aja tanpa benar-benar tahu maknanya. Padahal Pancasila itu bukan cuma simbol di dinding kelas, tapi fondasi yang ngatur arah hidup berbangsa dan bernegara. Di era modern kayak sekarang, nilai-nilai Pancasila itu penting banget untuk mencegah arus globalisasi dan perpecahan sosial. So guys, before we go into this topic, let's talk about the main problem first. First, what exactly is the mean by the foundation of Pancasila? Second, what kinds of foundation does Pancasila actually have? And third, why is Pancasila super important as the main guide for our national and state life? These are the key questions we're gonna discuss in this paper. Tahukah kamu, lahirnya Pancasila adalah hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa untuk menyatukan Indonesia yang beragam. Pada 29 Mei 1945, sidang BPUPK digelar untuk membahas dasar negara Indonesia. Banyak tokoh menyampaikan pendapat, termasuk Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan gagasan 5 dasar negara yang disebutnya Pancasila. Gagasan ini menjadi pondasi awal bagi dasar negara kita. Tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, lahirlah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antara berbagai golongan demi mencapai kesepakatan bersama. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa. Jadi, Pancasila bisa dibilang sebagai pijakan utama bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Semua kebijakan, hukum, dan perilaku masyarakat Indonesia harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila jadi fondasi supaya bangsa ini gak gampang goyah meski banyak tantangan. Nah, ternyata Pancasila itu ada 3 jenis. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan yuridis. Dan yang ketiga, landasan sosiologis. Yang pertama, landasan filosofis.
Landasan ini artinya Pancasila lahir dari pemikiran mendalam tentang jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilainya berasal dari budaya dan kepribadian kita sendiri. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan ini tercantum jelas di pembukaan UUD 1945, alinea keempat. Jadi, semua hukum di Indonesia harus berpedoman ke Pancasila. Yang ketiga, landasan sosiologis. Nilai-nilai Pancasila muncul dari kebiasaan hidup masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Itu semua bukti kalau Pancasila hidup di tengah masyarakat luas. Dari sejarah lahirnya Pancasila, kita belajar tentang semangat persatuan dan musyawarah. Para pendiri bangsa rela berkorban demi kepentingan bersama, bukan kelompoknya sendiri. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga semangat itu tetap hidup. Mari terus menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila punya posisi penting banget sebagai dasar negara, sumber dari segala hukum, sebagai pandangan hidup bangsa, jadi pedoman bersikap, sebagai ideologi nasional, dan yang nyatuin kita semua dari Sabang sampai Merauke. Dan pastinya nilai-nilai Pancasila bisa banget kita terapin di kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghargai perbedaan agama dan pendapat, nggak egois tapi utamain kepentingan bersama, ikut gotong royong, bantu sesama. Simple tapi berdampak besar banget. Jadi dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau Pancasila bukan cuma dasar negara, tapi juga jiwa bangsa Indonesia. Tanpa Pancasila, negara ini nggak bakal punya arah dan nilai polar yang jelas. Makanya tugas kita sebagai generasi muda adalah terus menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, segitu dulu presentasi dari aku tentang landasan Pancasila. Tetap jaga semangat kebangsaan dan tunjukkan kalau Gen Z juga bisa jadi generasi Pancasialis. Tapi bohong. Tiga jenis. Yang pertama, landasan sosial. Di era globalisasi. Hey. So guys, before we go into this topic, first, what kind of foundation? What kind of name? Second, what kind of foundation is Pancasila actually have? And third, why is Pancasila super important as the main guide for our national tindakan bangsa Indonesia dalam menjalankan hidup bernegara? Yang kedua, Pancasila kehidupan sehari-hari. Jangan lupa mendengarkan teman yang udah mendengarkan dan Pak dosen yang udah ulang ya udah dengerin. Sebelum video ini berakhir, aku punya pantun untuk teman-teman semua dan Pak dosen yang sudah mendengarkan. Beli ramen di negeri Sakura, minumnya es boba rasa vanila. Makasih ya udah dengerin aku bicara tentang Pancasila, dasar negara tercinta.